yang pertama ada Erangel. Yes, let's go Odi. Ini dia match pertama kita di Erangel yang berarti ini adalah ronde ke-7 untuk semua player solo dari East. Iya betul banget. Ini jalur pesawatnya gue belum dapet. Tapi kayaknya dari utara deh. Harusnya dari utara sih. Betul banget ya, dari Severny mengarah ke selatan itu SMB atau Sosnovka Military Base. Betul sekali, sudah melewati Severny dan masih lanjut terus. Dan ini merupakan garis pesawat yang cukup menarik juga. Dimana kalau kita lihat harusnya seluruh tim bisa mencapai ke titik tempuh drop zone mereka masing-masing. Dan kita masih fokus terus menerus juga, kita akan lihat apakah bakal ada tim yang fight di early game atau tidak. Karena mengingat mereka sudah mengalami Erangel yang ketiga berarti ini ya. Ketiga betul banget, kemarin udah 2 kali kan? Iya udah 2 kali. Sekarang berarti yang ketiga. Jadi buat tim-tim yang merasa, wah kemarin gua diratain nih baru early game. Apakah mau balas dendam boleh. Tapi kalau misalnya lebih objektif, aduh janganlah, kayaknya kita emang harus ngamanin point placement. Nah baru cari airdrop drop zone yang lain. Airdrop. Gue tuh pengen ngeluting aja bawaannya. Ya kan? Emang kalau Odi mungkin kalau mabar sama Odi lihat airdrop langsung mau ngegas. di open field gue hajar. Hajar terus aja kan ya. Gak ada setup smoke. Iya. Makanya itu dia. Wow, garis pesawatnya vertikal Yep. di tengah-tengah, tapi circle-nya ini agak menyebalkan ya. Ke barat. Barat. Ya, Benar timur barat. kan, kiri barat. Gue mikir dulu tadi kan, Iya. barat atau timur. Gue Ternyata soalnya barat. anak pramuka, jadi harus tahu iya, arah mata angin. sorry. Kalau gue taunya ini arah jam 9 aja. Arah jam 9. Biar gampang, ya kan? Iya betul banget ya. Jadi untuk tim-tim seperti Gorontalo, NTB yang mengambil arah selatan di SMB, kayaknya harus buru-buru cepet penuhin kebutuhan looting mereka. Karena takutnya nanti kalau misalnya mereka mau rotasi lewat jembatan sebelah kiri, itu bakal ada beberapa tim yang begal. Benar banget sih. Begal gaming bahaya nih. Banget Bete. banget. Karena ini juga Erangel ya, dimana emang banyak sekali juga player-player yang melakukan setup atau tim yang melakukan setup di bagian choke point. Dan sementara itu juga tadi sempat tersorot ada Kalteng dan kali ini sudah mulai bergeser kembali kameranya ke bagian Sulawesi Barat ya. Yes. Sulawesi Ada Barat. Tinker yang masih scraping aja, baru menggunakan S1897 atau shotgun dengan 5 peluru. Bagus. Teorinya hafal. Iya kan? Soalnya gua ini Jel pernah nge-clutch satu squad dengan shotgun itu. Satu orang satu peluru. Oh gitu. Dar. Dan saya FPP gaming. Oh, jadi ini Jadi hebat ajang Anda meroketkan diri ya? lagi cari tim ya? Enggak dong, enggak gitu. Saya mah sadar diri sebenarnya. Oh, gitu. Sadar diri aja, enggak usah Kirain, banyak kan? gaya sih sebenarnya. Kirain gitu loh, sambil ngekes sambil promoin gitu kan. Enggak dong, enggak ya. Ini kita lihat untuk di Pochinki sendiri sudah dikuasai oleh Kalimantan Barat yang kayaknya enggak ada kontes yang terjadi. Mereka hanya turun satu squad aja di Pochinki, kayaknya kenyang banget ini. Harusnya sih happy looting banget sih buat tim Kalbara juga. Dan dari tadi gue masih belum lihat ada pertemuan yang sampai fight. Seenggaknya tuh mereka cuman kayak saring lirik-lirik aja, tahu satu sama lain. Tapi belum ada inisiasi. Sementara itu juga kali ini dari Kaltara dan Kalsel cukup berdekatan. Hanya saja Danzel nampaknya belum sadar kalau ada seseorang yang memantau dia sedari tadi. Seber banget di rumah roti ada satu player dari Kaltara. Ini Inari yang masih mencari vision, mencari informasi di mana keberadaan salah satu musuh depan mereka. Ternyata Danzel kayaknya emang belum sadar nih. Hati-hati, mereka hanya berseberangan saja di Veripier ini ya. Bener Tapi untuk rekan-rekan dari Inari sendiri kayaknya jauh-jauhan. Ya mereka ada kemungkinan sih lagi looting, split looting di bagian Veripier. Soal tadi gue pas melihat bagian map terbuka, memang ada 2 warna yang mengarah ke bagian Veripier. Oh Gitu. iya bener banget tuh ya, di bagian luarnya. Ada yang Oh, ketemu, oh, hati-hati, oh. hati-hati. Ternyata dapat satu knockdown dari Nom kepada satu player dari Kaltara. Gampang banget, udah Diserempet knock, doang itu. serempet doang, dikit tipis, langsung dipelangkan karena lobby menggunakan UMP-nya. Bayangin kalau di real life diserempet gitu gimana coba. Enggak, itu langsung diobatin, langsung diurut. Ini dia Shotgun Gaming Buddy di depan sana bakal langsung happy birthday to you. Inari bakal langsung menumbangkan seorang Castle Danzel yang sedari tadi tidak tahu adanya Inari di sekitar dia. Ini sangat happy birthday karena apa? Ini benar-benar Denzel nggak tahu kalau ada Inari di situ. Yang dia tahu adalah satu playernya tadi mendapatkan satu player dari Kaltara. Bener Berarti ini banget. adalah threat kill yang sangat
sangat baik. 3 lawan 3 berarti. Ya boleh lah, tradingnya nggak cuan nggak loss ya. Nggak cuma nggak Balik modal beda gitu. ya, orang bisnis banget nih. Aduh. Kita beralih lagi ke Pochinki yang masih sepi-sepi aja, dikuasai sama Kalbar. Belum ada siapa-siapa. Nggak ada tembakan-tembakan yang berbunyi di Pochinki kali ini. Iya betul, karena memang tidak ada tim yang turun di area Pochinki juga. Sementara itu baru tadi 2 tim aja ya, antara Kaltara dan Kalbar ya tadi. Kalbar, yes, betul banget. Gua setiap kali nge-cash PNC itu ya, Hah? selalu ketuker-tukernya tuh di bagian ininya. Kan dia ada Kaltara, Utara Tenggara ya? Kalbar. Iya, Kaltara tuh Kalimantan Tenggara. Kalimantan Utara. Ketahuan geografinya. Ketahuan geografinya jelek. Gue dulu sempet ngomong Kaltara tuh Kalimantan Tenggara ya kan, tapi ternyata Kaltara itu Kalimantan Utara gitu. Kenapa tidak Kalut? Kalut tuh jangan dong. Kalau Kalut kan kayak yang Kalut gitu Oh ya. gitu ya, beda ya. Beda. Kan nama juga adalah doa. Oke. Dan sementara itu juga tim-tim lain masih aja sibuk looting, rotasi, mempersiapkan tim dan player-player mereka juga. Ini baru 6 menit ya. Betul. Baru 6 menit waktu berlalu gue ngerasa sih gameplay hari ini bakal lebih pasif nampaknya ketimbang kemarin. Karena kemarin kalau kita nonton, wah itu barbar abis ya kan. Barbar abis dan mungkin ada beberapa tim juga yang benar-benar harus menjaga placement point mereka di atas, bermain lebih berhati-hati. Dan yang menurut gue juga bakal menarik adalah di sini udah bukan adu aim lagi atau adu rotasi, tapi lebih ke arah adu mental nih. Betul banget, gue setuju banget kata Jelly itu kalau misalnya sekarang emang rada pasif. Kenapa? Karena ini adalah hari atau kesempatan terakhir nih untuk mereka bisa membuktikan untuk lolos ke tahap selanjutnya karena mereka nggak mau menyia-nyiakan poin mereka, entah itu poin kill atau poin placement. Ya karena bakal sayang banget kehilangan 1 ronde aja gitu kan. Iya. Dan sementara itu dari NTT kali ini, NTT yang bisa kita bilang masih harus mengumpulkan beberapa poin lebih lagi karena sementara ranknya dia berada di hashtag 6. Hashtag 6, kemarin NTT sempat mendapatkan 1 WWCD dan kayaknya ya itu bisa menjadi boosting untuk mereka kalau mereka bisa mendapatkan WWCD lagi pada hari kedua ini. Ya berarti kemarin tuh yang udah dapetin WWCD tuh NTT, terus Kalimantan Tengah. Ada juga Papua Gorontalo. ya? Enggak, Papua belum. Papua udah sekali. Papua, Gorontalo. Datanya beda. Oke. Gorontalo, Kalimantan Barat. Terus ada Sulawesi Utara. Ada Bali sama juga Bali. ya. Bali nih yang bener-bener kemarin gue liatnya epic moment banget, Jel. Jadi ceritanya pada dahulu kala. Aduh, 3-1-1 nih posisinya. Aduh, gue gak kuat ngeliat mukanya Odi. Tolong guys, ya gimana? Di Miramar kemarin. Jadi Kalteng itu udah menghabiskan 1 player, gue lupa dari mana, dari NTT atau dari mana. Tiba-tiba Bali ini sabar banget nih si Zen-Zennya. Oh iya, yang dibikin memesnya ngangkat peti ya. Kalau nggak salah ya, gue katanya pundaknya berat gitu. Di memesnya, memesnya ya kan? Carry, bener banget ya. Terus lanjut ceritanya belum selesai. Nah iya, pada akhirnya Kalteng udah ngabisin 1, gue lupa NTT apa mana, NTT lah. Oh NTT. Nah terakhir pada akhirnya Bali keluar nih Zen. Dia udah sabar banget, udah kena molotov, tetap boosting, tetap healing. Berarti timingnya dia bagus banget tepat ya. banget. Pada akhirnya Kalteng rata, padahal 3 player loh. Kemarin juga kita bisa lihat epic moment 1 granat dapetin 4 orang Itu di dia. rumah Sunhawk. Ya gue harap hari ini bakal ada epic moment kembali yang bakal muncul dari solo player yang menjadi squad kali ini. Yes. Karena gimana ya, nggak pernah main bareng tapi disatuin untuk menjadi satu squad dari Baby Boy pun langsung saja menembaki dan mengusir mundur tim Gorontalo supaya tidak mendekat kembali. Betul banget ya, Gorontalo langsung rotasi aja, kayaknya lebih ke arah kalau gue lihat si George Paul bisa jadi, ke Gatka juga bisa jadi. Ini Sulbar kayaknya lebih mengamankan kompon di sini karena zonanya masih aman lah. Ya ini di gudang-gudang sekitar Gatka harusnya kalau melihat ladang gandum seperti ini. Dengan circle yang tadi mengarah ke kiri, kita masih belum lihat ya circle ketiga kemana karena biasanya circle ketiga bantingannya yang dahsyat luar biasa. Dan kita lihat juga dari Sulbar Betanona. Kali ini juga sudah mulai meng-spot lagi beberapa tim. Banyak sekali tim-tim yang rotasi di sekitar tim
tim Sulbar. Betul banget. Ini rotasi banyak banget tapi belum ada beberapa tim yang bertabrakan. Belum. Mereka lebih memilih objektif, lebih memilih mendapatkan tempat yang enak. Nah. Mereka harus berperang di sini. Neror lagi-lagi nge-spray. Apakah akan mendapatkan satu player dari lawan di situ? Ada Gorontalo, satu player langsung ter-knockdown. Wow, trade knock yang luar biasa banget antara Gorontalo dan juga Kalimantan Timur. Yes. Apakah Gorontalo bisa menyelamatkan satu player yang terjebak di dekat-dekat rekan dari Kaltim? Dibom saja satu player di sana. Ditabrak aja. Nggak ada ampun. Harus pulang semua. Yes, Ini betul bahaya banget. banget, Jel. Bener banget, dan langsung saja tim Gorontalo, ibu-ibu beli beras, ayo kita ras masuk ke dalam rumah dari Candice dan juga Super X mencari kembali di screening Neror masih bersungkur, masih bisa di revive harusnya tapi sedikit panik nampaknya karena sudah ada berbagai macam tembakan peluru ke arah depan. Kaltim Cans juga hampir saja menginjak dan terbakar, itu dia molotovnya sangat panas sekali dan kembali ada lemparan granat ke arah depan. Super X harus pun take down, Ding pun berusaha untuk mencari pick kembali dan lagi kita lihat saja Blind Straight the smoke ke arah depan. Hampir saja menumbangkan satu orang tapi Super X harus tumbang dan Candice. Ayo kita kabur. Nggak sempat lagi. Sudah terlambat everybody. 4 player dari Kaltim berhasil meratakan satu squad dari Gorontalo. Ini kurang baik sepertinya. Tapi baik banget untuk Kaltim yang berhasil mengamankan 4 poin kill di sini. Waduh, ini sih makin seru ya karena Belum rata loh. Oh belum rata. Oh ternyata Kingsley masih nggak ikut survive. nabrak. Wow, seenggaknya lumayan lah, masih bisa ada placement point yang dipertahankan juga. Tadi gue pikir rata ya. Iya, gue kira tadi 4-4-nya nabrak. Kan tadi satu Gorontalo udah di knockout. Nah 3-nya gue kira nabrak, ternyata cuma 2 yang nabrak. Kingsley nahan di belakang. Yes benar banget, tapi tidak masalah, berarti itu menjadi kabar yang baik untuk tim Gorontalo. Masih bisa mempertahankan placement pointnya juga. Dan sementara itu kali ini nampaknya bakal ada yang bertabrakan juga dari tim Sulsel dan juga Sulut. Itu dia Valros yang mulai ditembakin, hampir tumbang, darahnya tipis, setipis kardus dan kertas. Tapi Roll kali ini masih mencoba lagi untuk mencari beberapa tembakan ke arah depan. Ayo backupnya, ini tidak bisa, Roll tidak bisa sendirian, dia butuh backup. Di grup langsung datang begitu saja. Bakal ada lemparan granat juga dari Ciano pertama ke arah depan tapi tidak ada dampaknya sedikit pun. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit banget di Ruins ya. Kita lihat Ciano masih mencari informasi di depan ada siapa aja. Ada berapa player yang bisa mereka serang atau mereka serang. Karena di sini Sulsel satu playernya ngejaga di belakang masih cukup jauh. Dan satu player lagi memilih untuk retreat atau mungkin mencari vision yang lainnya. Benar sih. Oh dia ternyata repositioning satu player yang lihat. Positioning dari tim Sulut udah diapit kiri dan kanan oleh Sulsel. Mungkin akan ditunggu timing yang tepat untuk menumbangkan beberapa player. Baru mereka akan melakukan inisiasi serangan lebih lanjut lagi. Tapi kali ini dua-duanya masih sama-sama saling nahan. Dan Sulut akan melakukan repositioning juga tapi hati-hati, sudah ada beberapa tembakan-tembakan juga. Sementara itu masih saling bertahan aja di pinggiran circle kali ini. Belum ada yang mau lepas dan kayaknya bakal retreat atau disengage dari Sulut. Benar banget ya. Soalnya Sulawesi Selatan ini sudah benar-benar repositioning. Mereka bisa mendapatkan vision dari beberapa arah. Mereka bisa nge-spray dari beberapa arah juga. Jadi ini udah enak banget untuk tetapi kita pindah, ada peperangan terbaru lagi antara NTT melawan Bali yang pecah di sini. Langsung melemparkan beberapa utility-nya dari Ezio, terus nge-spray menggunakan UMP. Oh, ternyata ini 3 lawan 2 ya? 3 melawan 2. 2 player dari Bali, 2-nya lagi kita masih belum nge-spot. Dan kemungkinan, oh enggak ini 3. 4 malah. 4 saudara-saudara. 4 melawan 3. Ada yang baru datang kayaknya. Cuman NTT itu dia melakukan setup. Ada satu player yang diutus dari belakang juga, Citato. Dia dari bagian open field udah mulai menjaga pergerakan dari tim NTT dan juga Bali. Kali ini masih belum ada yang ke take down sama sekali. Tapi Citato renyah sekali, langsung saja terkena headshot, harus tersungkur lemas. Dan sementara itu juga dari Ezio sudah mulai meng-pop up smoke kembali untuk mengcover temannya Citato di belakang sana. Sementara itu dari Bali masih regrouping, belum ada inisiasi fight yang lebih komit lagi. Pekuali berusaha untuk melakukan close combat ke arah depan. Last man standing dari NTT, apakah bisa dan tidak sempat. NTT dipulangkan oleh Bali. Oh my god, Zen dan teman-temannya lagi-lagi membuktikan bahwa Bali punya kelas yang luar biasa banget untuk PMNC 2021 kali ini. Kita lihat tadi Zen langsung maju saja karena udah pede, satu player lagi dari NTT dan nggak ada ampun, dibantu langsung dengan rekan-rekannya
dan berhasil memulangkan seluruh player dari NTT. Namun, sepertinya dari jauh tadi akan ada third party dari Papua. Iya, udah ada peluru-peluru juga tadi masuk ke baginya, udah mulai berasap-asap juga, tapi masih bisa melakukan covering. Sementara itu di sisi lain, itu dia Bali dan baru nongol ininya, kill feeds-nya. Baru nongol, makanya tadi bingung loh, perasaan tadi udah selesai gitu kan. Oh, kita balik lagi, ternyata pertempuran Bali akan dimulai lagi kalau misalnya Papua mencoba mengganggu Bali yang baru panas nih ya. Bener banget, apalagi salah satu player dari Bali, Zen ini, yang katanya pundaknya kemarin habis capek. Baru aja keculik ya? Keculik sama tim tadi kalau nggak salah gue lihat di Killing Fields tuh Kalbar deh kalau nggak salah. Kalbar ya? Bener banget. Dan juga di bagian Gatkas ini, di bagian compound ada yang berdekatan juga Kalsel dan juga Kaltim. Semuanya sudah mendapatkan checkpointnya masing-masing, circle-nya mulai bouncing dan mengecil kembali. Kali ini nampaknya pertempuran akan cukup pecah karena circle-nya itu masuk ke bagian gorong-gorong yang deket Gatka. Ini dia. Nah ini dia. Ini bakal banyak banget HBD yang terjadi nih, Jal. Ini seru sih. Soalnya gorong-gorong ini tuh antara enak-enak gak enak gitu loh. Tiba-tiba ada yang nabrak, kita yang untung kan, mereka belum siap, belum set up gitu. Tapi kalau misalnya mereka udah tahu, mereka lempar utility sebanyak mungkin. Nah itu kita yang apes gitu kan. Udah kayak lobang apaan ya, dilemparin terus menerus kan. Seperti kali ini dari Zigfly juga berusaha untuk mengusir pergerakan tim lain yang sama-sama lagi melakukan rotasi Kaltara. Kali ini Geo mendapatkan satu checkpoint. Oh, ini cukup apik, sebuah gudang di antara gorong-gorong. Dan sementara itu Bali dan Papua fight masih berlanjut. Arjen pun tersungkur, Ghidorah pun tersungkur. Trading knock terjadi di pinggiran circle dan ini belum play zone-nya. Oh, ternyata Bali satu orang juga. Oh, ada Maluku di situ. Oh, Maluku jauh. Jauh, tapi masih bisa mendapatkan vision ke arah mereka. Sementara itu juga Ditya membalaskan temannya. Papua Airwan pun harus ter-takedown. Kali ini juga Altnar harus ter-takedown. Aljal, ini dia, this is the time. Dia harus melakukan revive terlebih dahulu sebelum melanjutkan fight-nya kembali. Player-player dari Papua masih ada waktu untuk melakukan revive. Tapi lemparan utilities dari Bali memberikan pressure yang sangat tinggi kepada tim Papua. Ini kalau misalnya Papua sempat di-revive semua akan menjadi 4 lawan 2. Apakah Bali bisa menghancurkan 4 player Papua atau bahkan Papua yang melindas langsung 2 player Bali yang tersisa? Benar, ini akan menjadi hal yang menarik juga karena nih playzone-nya juga sudah mulai bergerak. Ada playzone, ada tim musuh juga di depan, tapi Ghidorah nampaknya akan melakukan inisiasi lemparan granat pertama ke arah depan. Ditya pun masih menembaki terus-menerus Erwan dan Aljal nampaknya akan berusaha untuk bermain objektif melakukan backstep, tapi tombol exitnya kepencet, dia udah keluar dari mobil dahulu sebelum direm. Aljal harus terjatuh akibat ulahnya sendiri dan sementara itu juga kita bakal melihat dari Papua sedikit panik nampaknya ya, karena ulah dari Aljal di sini. Ya emang gue pengen mikir nih, itu tadi di knock out apa musuh atau emang kepencet tombol exit atau dia emang nggak sabar gitu pengen ngeras. Oh, di sini juga Papua Ghidorah langsung saja menyelesaikan misinya. Untung masih sempet tuh Ijal diselamatin. Oh Ijal. Oh Iljal. L-nya nempel sama Aljal pula, salah nama. Maaf ya Ijal ya. Makanya Ijal jangan pencet tombol exit duluan sebelum berhenti. Jadi gak kelihatan ya. Iya. Di sini juga Sulawesi Utara sudah melihat keberadaan dari Kalimantan Selatan. Ada Hexo di situ yang sudah set up smoke. Apakah akan ketahuan, bahkan akan bisa di covering fire dari rekan-rekannya di atas sana. Karena Sultra ini ada di arah low ground. Di arah high groundnya ada teman-teman dari Sulawesi Utara. Namun di setup smoke beberapa shake di depan sana, Sulawesi Barat sudah kehilangan vehicle-nya, sudah terbakar, sudah tidak utuh lagi. Ini dia Sulawesi Utara. Oke, Papa Bos tertembak dari berbagai sisi, berbagai arah. Untuk masih ada obstacle. Itu mobilnya belum meledak, hati-hati. Sementara kamera mulai bergeser kembali. Salmon kali ini, salmon darat ya, bukan salmon di air. Sudah mulai mendapatkan bagi juga Blue Zone, sudah menyelimuti beberapa player di luar zona. Dan kali dari Hexo juga sudah mulai berlari di depan sana. Sudah banyak sekali tim yang menunggu. Tim Castle dan juga tim Sultra Ghost kali ini sudah mulai maju ke depan sana, menabrak batu untuk melakukan setup. Tapi ternyata Ghost yang harus tersungkur lemah, tidak bisa melakukan apapun. Finn pun demikian juga. Banyak sekali player dari Sultra yang terculik satu persatu, tapi Salmon kali ini akan berusaha untuk masuk menyelamatkan temannya. Sementara Hexo dari belakang, entah di mana teman-teman dari Hexo. Seperti ini depan, Jel. Di depan ya? Depan kayaknya. Hexo udah gak punya lagi beberapa healingan, udah habis bandage-nya, first aid-nya, medkit pun tidak punya, cuman punya beberapa drink aja.
Ini sempat kalau dia lari sempat kah? Ayo bisa. Hexo berlari. Pixel XP. Oh, ternyata terculik dari arah jauh. Terlihat seorang Hexo masuk ke arah zona tapi belum beruntung. Belum beruntung, coba lagi ya. Coba lagi dan sementara itu juga kita lihat dari NTB masih cukup nyaman di lubang ini, di celah surga yang mereka lagi nikmati. Mendengarkan banyak sekali tembakan-tembakan di kiri, kanan, depan, belakang. Ya dia santai aja ya. Santai aja di lubang ini nungguin mana ya yang bisa gue culik ya kira-kira. Seenggaknya lumayan nih kalau misalkan dapetin kill steal. Iya, ini benar-benar. Ternyata Kaltara nggak mau dia dapat. Kaltara dan Kaltim ini bertemu di gorong-gorong ya kan. Ada setup smoke juga, double spray through the smoke. Sedikit panik nampaknya tadi aim shoot jatuh dan langsung ditembakkan begitu saja. Rabusta di depan sana, close combat dengan Gio spray down. Double pick dari Kaltim membuat Kaltara sedikit panik dan itu dia Kaltim memulangkan Kaltara di gorong-gorong Gatka. Neror memberikan teror yang sangat luar biasa untuk Kaltim. Oh my god. Oh, ini banyak sekali fight pecah di mana-mana karena ini juga circle-nya circle open field dan lemparan granat demi granat sudah mulai terlihat di depan sana, pop up smoke juga. Wadidiu. Ini lagi-lagi Jel, peperangan antara satu pulau. Satu Tadi pulau. Kaltim sama Kaltara, sekarang Kaltim sama Kalbar. Bener satu pulau. Gue mikir dulu kan, emang sih ini satu pulau Iya, Irendel betul. kan. Ternyata yang dimaksud adalah Kalimantan ya. Iya, Kalimantan. Sesama Kalimantan. Dan sementara itu juga kalau kita lihat dari tadi Babu Sau sudah mulai melakukan setup smoke juga. Dari Kalbara pun kita masih belum tahu akankah dia langsung melakukan rush terhadap tim depan karena mereka ini berada di tengah-tengah circle yang dimana kalau kita lihat semuanya berusaha untuk menumbangkan satu sama lain, warnya di mana-mana. Dan kali ini juga dari Babu Sau Eros semuanya sedikit kebingungan, sedikit panik, banyak sekali utilitas yang sudah mulai di pop out, dilemparkan dan itu dia. Karteng Eros masih bisa melakukan revive terhadap temannya. Kita lihat Sulawesi Utara, Ciano kena langsung kepalanya sama AWM yang digunakan tadi oleh tim dari Kalimantan Tengah. Dan ini setup utility yang diberikan oleh Kalteng untuk melempar beberapa setup bomnya ke arah Kalimantan Barat. Wah, Lagi-lagi, terlalu banyak ini. banget Luar ya. biasa ya. Banyak sekali granat yang dilemparkan ke arah depan dan dia juga bersebelahan dengan Kalbar Humble. Itu dia Humble tidak sadar ada ZNK yang lagi cosplay menjadi dedaunan di belakang pohon dan tembakan dari Hansi langsung saja menumbangkan seorang Sulut Hope di belakang batu. Dengan nikmatnya AWM kali 6 langsung dilontarkan saja peluru-peluru panasnya ke arah Sulawesi Utara dari seorang Hanzi mendapatkan kompon, namun sayang sekali komponnya tidak mendapatkan zona di circle yang 5 menuju ke 6 kali ini. Wah gila, dilihat padet banget, udah kayak perumahan lagi diobral ya kan? Dan kurang lebih ini adalah open field, Jal. Kenapa? Ini kompon biru 3 ini kayaknya nggak dapet. Wah, sulit sih. Ini sulit banget untuk seluruh tim. Dan ini adalah circle yang bisa gue bilang sangat kompleks. Butuh banyak banget utilities, smoke, granat harus dimainin. Karena banyak celah-celah yang bisa menjadi blunder-blunder juga. Di dalam smoke juga bisa ada orang. Jadi kayak ini benar-benar kompleks banget circle-nya. Ya benar-benar. Ini ketelitian dibutuhkan karena apa? Banyak step atau mungkin open fire yang dilakukan oleh musuh. Jadi kita harus fokus nih, di mana yang dekat, mana yang jauh. Nah itu dia. Harus komit mana yang harus dibersihin duluan. Dan gak bisa semua segala arah dijagain. Dan tapi kali ini kalau kita lihat dari Roka masih berusaha untuk melakukan spray ke arah depan. Ada Soul Cell Bri yang berlari-lari tapi masih belum bisa di take down sama sekali. Seenggaknya dari Kalbar dia udah dapetin rumah yang cukup nyaman. Yes, betul banget ya. Roka tadi nge-spray tapi sayang sekali masih ketutupan. Ada beberapa gundukan yang bisa menyelamatkan beberapa player dari Sulawesi Selatan. Ghidorah kita lihat sendirian saja di open field. Nampak aman di sana walaupun rekan-rekannya tidak tahu di mana atau mungkin rekan-rekan sudah terculik tadi. Kayaknya dia udah jadi last man standing deh. Tapi kali ini udah ada yang nabrak satu rumah, itu dia Sulsel Eoxy. Langsung saja melakukan spray dari arah jendela, menumbangkan satu player di depan sana dan Roka bakal langsung melakukan end terhadap satu player Sulsel Imam. Sulsel ternyata sudah mulai dirontokkan satu persatu. Tersisa Starzy seorang diri sekarang mulai berlari melakukan proning gaming ke arah belakang. Entah apa yang bisa dilakukan kali ini, nampaknya harus bermain lebih sabar, berhati-hati untuk survive lebih jauh lagi. Iya, berkalbar tadi gue lihat ini gokil banget. Jal 12 kill udah dibukukan oleh Kalbar di match yang ke round 7 ini. Enak soalnya posisinya. Iya, betul banget ya. Apalagi kalau misalnya banyak yang nabrak kompo mereka udah set up. Ini tinggal HBD aja. Itu dia. Tadi Kalbar juga ditabrak sama Sulsel kan. Sulsel yang nabrak tapi malah Sulsel yang harus pincang. Belum sampai rata sih. Masih ada Starzy. Oh, Starzy yang di belakang tadi langsung ngepron.
cari position tentunya. Kalimantan Timur sudah mendapatkan gorong-gorong yang enak banget, tapi mereka harus waspada karena NTB bisa saja tiba-tiba menabrak atau mungkin melempar beberapa utility seperti nade ke arah mereka atau mungkin molotov. Molotov ini ampun, nggak bisa. Kalau molotov dilempar 3, posisinya misah-misah. Kebakaran. Udah kebakaran, nggak bisa kabur. Tapi ini kalau gue lihat ya udah mulai hening nih. Udah mulai hening suasananya, entah utilitiesnya habis ya kan. Atau nungguin circle berikutnya, dan ternyata circle berikutnya itu mengarah ke Timur, kanan, atau Mendona? Ke yang biru, itu biru, yang warna biru, apa eta yang biru warnanya. Kalteng ya kan, Kalteng ternyata. Eta biru ya. Eta ya kan, padahal belum bagian Sumatera Jawa, tapi udah eta keluar gitu. Ini belum bagian barat ya, Blue West, tapi gak masalah. Itu ada satu airdrop yang ada di tengah-tengah di dekat dari NTB dan Kaltim, tapi kayaknya mereka lebih objektif, gak mau ngambil airdrop. Karena nanti kalau misalnya mereka ngambil airdrop, ini semua orang akan tertuju visionnya pada airdrop. Benar banget. Dan juga kalau kita lihat dari Kalteng nih posisinya, dia cukup nyaman. Ada mobil seenggaknya satu bisa dijadikan fortingan juga. Nungguin aja Sulut dan Kalsel sudah mulai pecah. Kalbar juga dengan Maluku sudah mulai pecah, sudah mulai bertemu satu sama lain. Dan DZZ, circle-nya mulai bergerak. Kita akan melihat banyak sekali pergerakan tim-tim yang berusaha untuk masuk ke dalam circle Kalteng. Hati-hati, posisi Anda diincar oleh banyak sekali tim ya. Untung masih ada beberapa gundukan juga, tapi ternyata Eoksi dari Kalbara pun harus ter-take down. Tersisa Roka seorang diri saja berusaha untuk keluar dari rumah, tapi dari sini dari gorong-gorong Kaltim masih belum keluar. Gorong-gorong masih cukup nyaman berusaha untuk membersihkan bagian NTB dulu, tapi masih belum ke spot juga. Blind spray-nya tadi dari Ding masih belum connect. Ding 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 ba ding ding. Oi. Tapi sebenarnya Kaltim sudah sadar kalau misalnya sebelah mereka ada beberapa player dari NTB yang ya mau nggak mau mereka harus bersihin terlebih dahulu kalau misalnya mereka mau rotasi untuk masuk ke arah zona nanti. Yes, betul. Cowok sopan dari NTB. Waduh, ini nih last man standing yang mungkin menjadi kriteria pada cewek-cewek cowok sopan. Betul ya. banget. Saking sopannya dia ngepron perlahan-lahan. Dia nggak mau open fire, dia nggak mau cari masalah. Yang penting dia masuk zona dulu gitu ya. Bener. Tapi kayak Ding belum puas banget. Ding sudah melihat cowok sopan di situ. Tidak cukup sopan ternyata Ding untuk mematikan seorang cowok sopan ya. Benar sekali. 4 tim tersisa kali ini dari Kalteng pun masih cukup kokoh di tengah-tengah zona yang mereka punya. Sulut Hope, Bleeding Out tidak bisa bangkit lagi, bakal dibiarkan untuk kembali ke lobi menjadi kotak asap. Roka pun masih merangkak, merayap perlahan-lahan berusaha untuk mendapatkan touchdown, tapi Rabusta menghempaskan mimpi. Roka terculik dan tersisa 3 tim saja kali ini dari Sulut, Kaltim dan juga Kalteng. Let's go teman-teman, hashtagnya jangan lupa, like-nya juga jangan lupa untuk mensupport daerah favorit kalian. Ya yes, benar banget. Ini untuk zonanya real open banget. Kenapa? Tengah-tengahnya udah nggak ada rumputan lagi, Jal. Wah, botak ya? Botak. Jadi kalau misalnya mereka udah nggak punya utility lagi atau mungkin smoke, udah ini bahaya. Mereka harus perang-perangan banget. Mereka harus benar-benar siapin empower mereka, harus menyiapkan refleks mereka tentunya. Betul. Karena mereka nggak tahu posisi di mana aja nih musuh-musuh mereka berada. Benar banget. Ini selain utilities yang udah minimalis juga, ini udah perkara mekanik sih, udah faktor mekanik Betul. juga. Karena mau nggak mau mereka harus melakukan close combat juga, terlebih ada granat yang masuk, wow ekstrim, benar-benar granat yang ekstrim, langsung saja menumpangkan seorang Eros di depan sana. Mungkin ini adalah saatnya untuk Kalteng, ZNK melakukan seperti ke arah depan, tapi ternyata ada terparti dari sisi kanan yang langsung menumbangkan ZNK kali ini dari Babusau. Last man standing yang masih aktif, harus menyentuh Eros. Ayo sini nak, sini saya pegang. Dan kali ini juga dari Ding masih bisa merangkak lagi, berusaha untuk mendapatkan vision yang lebih lagi, tapi ternyata Babusau last man standing yang tidak pantang menyerah masih terus-menerus melakukan seperti ke arah depan, dan itu dia 2 tim tersisa dari Kaltim dan juga Kalteng. Babusau masih bergerak. Tuh dia clutch yang ternyata tidak berhasil. Winner chicken dinner untuk Kalimantan Timur. Luar biasa, 14 kill dibukukan oleh Kalimantan Timur pada match di round ke-7 atau match pertama di hari yang kedua ini.